Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggita Oktaviani dengan NIM 2203623 dari kelas 5 di PGSD. Oke, saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya buat yang berjudul pengaruh penerapan model kooperatif, integrated reading and compositions, berbantuan aplikasi Lessread terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah dasar. Oke, seperti kita tahu gitu ya, di bab 1 ini ada pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Nah, di sini latar belakang masalah gitu sebagaimana kita ketahui gitu ya, kemampuan literasi di kalangan siswa sekolah dasar itu masih memerlukan perhatian khusus. Data menunjukkan bahwa tingkat membaca pemahaman siswa di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya akan mencoba mengaplikasikan model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Comprehension atau CRC ini yang dikomunikasikan dengan aplikasi Lessread untuk melihat sejauh mana metode ini efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah dasar. Ya, seperti yang saya sudah tadi katakan itu ya, data dari survei PISA ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa di Indonesia itu masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Nah, rendahnya pemahaman membaca ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, salah satunya adalah penggunaan metode pembelajaran konvensional yang kurang interaktif. Nah, metode ini tuh hanya meminta siswa membaca tanpa diskusi atau interaksi mendalam, seringkali membuat pembelajaran menjadi lebih monoton dan kurang menarik. Nah, sehingga banyak siswa kehilangan minat untuk mengembangkan keterampilan membaca mereka. Sebenarnya membaca pemahaman itu bukan hanya sekedar membaca teks gitu ya, tetapi melibatkan proses memahami, menganalisis, dan merangkai informasi baru. Untuk mengatasi masalah rendahnya pemahaman membaca ini dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Salah satunya adalah model CIRC ini. Nah, selain model CIRC ini juga pemanfaat teknologi melalui aplikasi seperti Lessread juga berpotensi meningkatkan minat baca siswa. Nah, aplikasi ini tuh menyediakan baca yang sesuai dengan usia anak dalam format interaktif sehingga membantu siswa lebih tertarik untuk membaca gitu, terkhususnya dalam membaca pemahaman ini. Nah, dengan menggabungkan model CIRC dan aplikasi Lessread ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kedua pendekatan tersebut terhadap kemampuan pemahaman membaca siswa sekolah dasar. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah gitu ya. Rumusan masalah di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah dasar sebelum diterapkan model pembelajaran CIRC berbantuan aplikasi Lessread sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah dasar setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Comprehension atau CRC berbantuan aplikasi Lessread di sekolah dasar. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran CIRC berbantuan aplikasi Lessread terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah dasar. Dan kemudian ada pula tujuan penelitiannya gitu ya. Saya juga mengambil tentunya 3 tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Nah, tujuannya seperti yang tadi saya sebutkan ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah dasar sebelum diterapkan model pembelajaran CIRC berbantuan aplikasi Lessread di sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah dasar setelah diterapkan model pembelajaran CIRC berbantuan aplikasi Lessread di sekolah dasar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Comprehension atau CRC berbantuan aplikasi Lessread terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah dasar. Oke, selanjutnya ada bab 2 itu kajian teori. Nah, kajian teori ini yang pertama ada sintaks dan indikator. Nah, sintaks sendiri itu adalah sintaks dari model pembelajaran CIRC atau langkah-langkah dari model pembelajaran tersebut gitu ya. Dan sini ada indikatornya itu dari indikator membaca pemahaman siswanya. Oke, yang pertama itu ada sintaks, ada 5 tahapan gitu ya. Yang pertama ada orientasi, organisasi, pengenalan konsep, aplikasi, penguatan, dan refleksi. Nah, orientasi di sini ini adalah pada tahap ini peserta didik ditugaskan untuk menyimak penjelasan dari guru yang berhubungan dengan materi. Kemudian yang kedua itu organisasi. Nah, organisasi ini tuh peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang mempunyai kemampuan berbeda, dan setelah itu peserta didik diberi suatu wacana mengenai materi yang akan dipelajari, dan peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru. Kemudian yang ketiga itu pengenalan konsep, yang dimana peserta didik ini
diberi fasilitas oleh guru gitu untuk mengenali suatu konsep baru yang mengacu pada hasil penemuan selama eksplorasi. Kemudian yang keempat itu publikasi, yang dimana peserta didik mencoba membuktikan dan mempresentasikan tentang penemuan yang sudah mereka temukan sebelumnya. Dan yang kelima itu penguatan dan refleksi. Di sini tuh peserta didik diminta untuk menyimpulkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan bantuan guru tentunya ya, dan peserta didik diberi kesempatan untuk mengevaluasi hasil pembelajarannya. Nah, yang kedua ini ada indikator gitu. Indikator ini menurut Sulihah 2020 gitu ya, ada 4. Yang pertama itu menentukan ide pokok atau pikiran pokok pada setiap paragraf bacaan. Kemudian yang kedua itu menuliskan kembali isi bacaan yang telah dibaca sesuai dengan pemahaman siswa sekolah dasarnya. Dan yang ketiga itu menceritakan kembali isi bacaan berdasarkan pemahaman dan pengalamannya sendiri. Dan yang keempat itu menjawab soal-soal terkait isi teks. Sebenarnya itu ada lagi gitu ya indikator dari pembacaan pemahaman siswa sekolah dasar itu. Nah, sebenarnya ada pemahaman literal, interpretatif, pemahaman kritis, dan pemahaman kreatif yang mencakup keempat tadi gitu. Sebenarnya itu sama saja, namun ini mungkin lebih ada sub-subnya gitu dari pemahaman membaca siswa kayak gitu. Selanjutnya di bab 3 itu ada metode penelitian. Yang pertama desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-eksperimental atau pre-eksperimen dengan tipe one group, pretest, post-test design. Nah, desain ini tuh dipilih untuk mengkaji dampak penerapan model kooperatif Integrated Reading and Compositions atau CERC ini dengan dukungan aplikasi Lestreet terhadap pemahaman membaca siswa gitu ya. Dengan membandingkan hasil pretest post-test, peneliti dapat mengukur pengaruh gitu penerapan model CERC berbantu aplikasi Lestreet kayak gitu. Dan eksperimen itu tuh dilakukan melalui 3 langkah utama, yaitu yang pertama itu memberikan pretest atau tes awal gitu untuk mengukur variabel terikat, yaitu kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah dasar. Nah, itu sebelum dilakukannya perlakuan gitu ya. Nah, yang kedua itu memberikan perlakuan kepada kelas subjek penelitian dengan menerapkan model kooperatif Integrated Reading and Compositions atau CERC. Nah, yang ketiga itu memberikan post-test atau tes akhir gitu untuk mengukur variabel terikat setelah perlakuan dilakukan kayak gitu. Apakah terdapat pengaruh atau tidak gitu setelah dilakukannya model CERC berbentuk aplikasi Lestreet ini. Yang kedua ini ada populasi dan sampel. Nah, populasi di sini saya ambil seluruh siswa kelas 4 di SDN Cirum di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bandung. Yang tentunya gitu ya memiliki kriteria sesuai dengan penelitian saya gitu. Nah, seperti siswa yang belum pernah menggunakan model CERC dan berbantuan aplikasi Lestreet dalam pembelajarannya. Nah, kemudian sampelnya itu 25 siswa kelas 4. Nah, penelitian ini tuh mengambil teknik random sampling gitu ya, di mana setiap siswa memiliki populasi yang anggota populasi yang memiliki kesempatan yang sama gitu, dipilih tanpa mempertimbangkan tingkatan atau setara gitu ya dari populasinya itu seluruh siswa kelas 4. Dan juga karena kelas 4-nya itu nggak ada A, B-nya, jadi cuman ya udah kelas 4 aja. Jadi dipilihlah itu sampelnya 25 siswa karena jumlah siswa juga yang relatif sedikit dan mudah dijangkau. Yang ketiga itu ada instrumen penelitian. Nah, ada tes dan non-tes. Nah, tes ini tuh ada pre-test dan post-test gitu. Pre-test di sini tuh adalah tes awal yang dimana peserta didik belum dilakukan model pembelajaran CERC ini berbantu aplikasi Lestreet atau belum dilakukannya perlakuan gitu ya. Dan post-test itu adalah tes akhir setelah dilakukannya perlakuan atau setelah diterapkannya itu model CERC berbantuan aplikasi Lestreet kayak gitu. Nah, untuk non-tes sendiri ada observasi dan dokumentasi gitu ya. Nah, observasi di sini itu terbagi menjadi 2, yaitu adalah observasi untuk guru dan juga untuk siswanya tentunya. Nah, adapun instrumen non-tes ini tuh menggunakan metode observasi partisipatif di mana peneliti terlibat langsung gitu ya dalam proses pembelajaran dan mengamati aktivitas siswa secara mendalam. Ya, ada lomba observasi siswa, kemudian ada lomba observasi guru gitu ya, seperti kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup kayak gitu. Dan non-tesnya ada dokumentasi yang dimana itu dokumentasi itu memperkuat gitu ya hasil penelitian
penyelesaiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi foto itu sebagai salah satu bentuk dokumentasi untuk menunjukkan pelaksanaannya penelitian. Foto-foto tersebut dapat menggambarkan berbagai aspek gitu ya, seperti proses pengumpulan data, interaksi, dan partisipan. Dokumentasi ini tuh tidak hanya memberikan bukti visual gitu ya, tetapi juga membantu dalam menganalisis dan mengevaluasi proses serta hasil penelitian yang seperti saya sudah bilang tadi gitu ya, untuk membantu memperkuat itu hasil penelitiannya, atau bisa membantu menganalisis tadi dan mengevaluasinya kayak gitu. Baik, mungkin sekian gitu ya pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.